Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2173-2175. Ras manusia, seperti ras lainnya, semuanya takut pada Kaisar Agung. Namun mereka lebih takut kepada Tuhan. Jika Kaisar menentang surga, segala rasa hormat kepadanya akan hilang seketika. Praktisi di seluruh dunia memiliki konsensus. Segala yang mereka miliki diberikan oleh Tuhan. Kekuatan spiritual, kehidupan, semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Bahkan jabatan Kaisar Agung pun diberikan oleh Tuhan. Dalam kondisi demikian, penghormatan kepada Tuhan dapat dikatakan telah mencapai puncaknya. Tak seorang pun berani melawan keagungan surga. Oleh karena itu Paviliun Wangtian mampu memenangkan hati banyak kekuatan di dunia. Siapapun yang berani menentang Paviliun Wangtian adalah musuh surga. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani menyentuh jari seorang praktisi dari Paviliun Wangtian? Bahkan Kaisar Baekhyun Suan pun berpikir demikian saat ini. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak mempedulikan reaksi para praktisi manusia di bawah. Dan di istana itulah, Muzan yang bertanggung jawab. Kini cahaya terang tiba-tiba berkumpul di matanya, dan dia segera merasakan hasrat membunuh yang amat besar. Kaisar Agung. Banyak praktisi istana surgawi menoleh. Ekspresi Muzan dingin, dia sedang menunggu. Akhirnya, seberkas cahaya bersinar. Itu adalah sepotong batu giok, hampir merupakan batu giok yang paling biasa. Tetapi itu juga merupakan potongan batu giok yang paling mereka hargai. Potongan batu giok ini telah bersama mereka selama bertahun-tahun, dan telah ada sejak alam abadi. Tunjukkan benderanya, kata Muzan sambil menatap batu giok yang bersinar. Apa? Hal ini mengejutkan banyak praktisi di istana surgawi. Menabrak. Namun kemudian, satu demi satu sosok mengeluarkan bendera mereka. Mereka adalah kelompok orang pertama yang mengikuti istana surgawi. Mereka semua telah memasuki dunia abadi dan dunia bawah. Selama bertahun-tahun, bendera-bendera itu telah menjadi sangat compang-camping, tetapi mereka masih menghargainya seolah-olah itu adalah hidup mereka. Ada juga banyak orang yang benderanya berlumuran darah. Tetapi darah itu adalah bukti terbaik pertempuran mereka. Perintah Kaisar Lin, 100.000 bendera telah tiba. Istana surgawi akan merilis perintah perang terkuat. Pada saat ini, Muzan mengeluarkan benderanya sendiri, berdiri langsung dari tempat duduknya di sisi istana surgawi, dan berteriak. Suara ini ditransmisikan langsung ke token giok. Di dunia bawah abadi, total 100.000 pembudidaya manusia berjalan keluar, berikut dengan piring giok dan sebuah bendera. Para praktisi ini terbagi dalam berbagai bidang dalam domain spiritual. Terlebih lagi, para praktisi ini semuanya telah menerima instruksi dari Lin Yan, dan semuanya menganggap Lin Yan sebagai mentor mereka. Bertahun-tahun telah berlalu dan Lin Yan tidak pernah mengeluarkan perintah ini. Namun hari ini, 100.000 bendera akan tiba dengan kekuatan penuh. Di alam spiritual, di perbatasan barat, perbatasan timur, perbatasan selatan, perbatasan utara, dan perbatasan tengah, seberkas cahaya dilepaskan dari piringan giok milik banyak praktisi. Lalu suara itu tiba-tiba terdengar. Guru, mata orang-orang itu tiba-tiba berbinar. Serang ke kota Zhongling. Ikuti aku dan serang ke kota Zhongling. Jika ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun dari guru kita, aku akan membunuhnya tanpa tempat penguburan. Pada saat ini, semua praktisi ini berteriak. Setelah bertahun-tahun, mereka bertempur di dunia abadi dan menerima bimbingan Lin Yan. Mereka telah berubah dan sekarang menjadi tokoh yang kuat di antara sekte-sekte besar. Beberapa dari mereka bahkan mengendalikan sekte atau keluarga. Orang-orang dengan 100.000 spanduk hampir mengendalikan seluruh alam spiritual. Langit dipenuhi dengan cahaya yang bersinar, dan ada begitu banyak susunan kehampaan yang bersinar, semuanya terhubung ke istana surgawi. Ini ditujukan untuk semua praktisi di dunia. Setelah perubahan itu, formasinya memadat. Di mata para praktisi ini, istana surgawi adalah tempat paling suci di dunia. Setelah mereka menjadi kuat,
mereka memadatkan formasi. Meskipun banyak yang hancur karena kebangkitan energi spiritual langit dan bumi, mereka memadatkan formasi lain setiap kali formasi itu hancur. Boom! Pada saat ini, suara di atas langit bahkan lebih mengejutkan. Kaisar Xuan tenang saja. Berapa banyak kultivator yang ada di Istana Surgawi dan Paviliun Yuan Xiao? Kali ini, kami telah merekrut ratusan ribu kultivator. Meskipun kaisar sedikit, ada banyak setengah kaisar dan bahkan kaisar semu. Ada banyak kultivator di alam semesta Qiankun. Jajaran seperti itu cukup untuk mengejutkan keluarga di sisi lain. Seorang kultivator berbicara dalam kehampaan. Mengapa aku harus gelisah? Kaisar Beiqiu Xuan mencibir. Sejak awal, dia hanya menonton dari pinggir lapangan. Kalaupun ada pergerakan yang tidak biasa pada umat manusia di bawah sana, lalu kenapa? Ledakan. Pada saat ini, ada cahaya terang di atas Istana Surgawi. Pasukan Paviliun Wangtian berdiri tepat di atas langit. Momentum semacam ini langsung menyelimuti tempat itu. Cahaya langit terhalang, meninggalkan Istana Surgawi di bawahnya dalam kegelapan. Setelah hening sejenak, kultivator dari Paviliun Wangtian mencibir, lalu berkata, "Aku, Paviliun Wangtian. Bunuh. Jangan biarkan seorang pun hidup." Paviliun Wangtian apa? Datang ke alam roh hari ini adalah hal yang paling akan kau sesali dalam hidupmu. Sebelum kultivator dari Paviliun Wangtian bisa menyelesaikan kata-katanya, sosok-sosok muncul di langit. Muzan berada di depan dan langsung bergegas keluar. Ledakan. Tiba-tiba, sosok lain muncul dan langsung menuju ke arah pasukan Paviliun Wangtian. Kau benar-benar keras kepala. Kau pantas mati. Bunuh kau. Kultivator dari Paviliun Wangtian berdiri di kereta perang, berteriak dingin, lalu melambaikan bendera pertempuran. Tiba-tiba, pasukan Paviliun Wangtian juga bergegas maju. Banyak praktisi berkumpul di puncak gunung. Pakaian mereka semua memiliki tanda ras roh. Saya khawatir Istana Surgawi akan hancur, kata seorang pemuda. Istana Surgawi hancur. Selama bertahun-tahun, Istana Surgawi berdiri kokoh di wilayah kekaisaran. Apakah menurutmu mereka akan hancur di wilayah spiritual? Tanya seorang lelaki tua dari klan roh. Kakek buyut, bukankah benar para praktisi Paviliun Wangtian terlalu kuat? Kata pemuda itu. Kau masih terlalu muda. Ras rohku mungkin akan hancur jika berhadapan dengan kekuatan Paviliun Wangtian, tapi Istana Surgawi berbeda, kata lelaki tua itu. Anak lelaki itu mengerutkan kening, merasa sulit untuk mengerti. Di sampingnya berdiri seorang wanita tua. Ini adalah tetua ketujuh dari klan Ling, dan dia juga mantan guru Lingqi di klan Ling. Dia mengerutkan bibirnya saat ini dan berkata, jika kau menghancurkan ras rohku, tidak seorang pun dapat membantumu, tetapi mengguncang Istana Surgawi berarti membuat musuh dengan ras manusia di seluruh alam roh. Paviliun Wangtian tidak berperang melawan Istana Surgawi atau klan Lin, tetapi seluruh ras manusia di alam roh. Bagaimana mereka bisa menang? Kecuali mereka dapat membunuh semua manusia di alam roh, apakah ini mungkin? Setelah tetua ketujuh dari klan roh selesai berbicara, mata pemuda itu melebar. Mengguncang Istana Surgawi dan klan Lin berarti menjadi musuh semua manusia di alam roh. Ketika pemuda itu melihat roh-roh kuat lainnya, dia menemukan bahwa ekspresi yang dimiliki roh-roh lainnya mirip dengan ekspresi penatua ketujuh roh. Pemuda itu terkejut. Apakah Lin Yan benar-benar memiliki kekuatan seperti itu di alam spiritual ini? Ledakan. Begitu pertempuran dimulai, tetesan air mulai bermunculan dan jatuh ke tanah. Para praktisi Paviliun Wangtian mencibir. Sekarang, dia memimpin pasukan besar di sini. Siapa yang bisa menghentikan pasukan besi Paviliun Wangtian? Dalam waktu dekat, istana ini akan hancur. Dalam kehampaan, Gurui dan dua kaisar klan angin hendak tiba di depan Istana Surgawi. Namun tubuh mereka tiba-tiba membeku dan kemudian berhenti. Ada keterkejutan di mata mereka bertiga. Aura itu. Di dalam Istana Surgawi, ketiganya berbicara pada saat yang sama, saling memandang,
lalu mereka tersenyum dan berkata, mungkin kita bahkan tidak perlu mengambil tindakan dalam pertempuran ini. Sekarang, momentum Paviliun Wangtian luar biasa, dan ratusan ribu praktisi sudah cukup untuk menenangkan semua arah. Karena inilah kekuatan sesungguhnya dari yang kuat. Di atas kereta, Kaisar Paviliun Wangtian memiliki ekspresi yang lebih dingin. Dia berteriak lagi, dan kekuatan spiritualnya pun mengilhami banyak setan dan praktisi lainnya, dan mereka langsung menyerbu ke arah orang-orang dari Istana Surgawi untuk membunuh mereka. Sudah berakhir, kata Kaisar Paviliun Wangtian. Ledakan. Namun pada saat itu, seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Apa itu? Kaisar Paviliun Wangtian tampak bingung di atas kereta perang. Bahkan para praktisi Paviliun Wangtian pun sangat terkejut. Bunuh. Saat semua praktisi menoleh ke samping, teriakan membunuh tiba-tiba terdengar dari berkas cahaya itu, dan kemudian semua praktisi Paviliun Wangtian mengerutkan kening. Terutama sang kaisar di kereta perang, dia akhirnya mengerti. Itu adalah susunan teleportasi hampa. Ternyata ada tim yang datang untuk membantu Kuil Tian. Ini konyol. Aku tidak menyangka bahwa setelah Paviliun Wangtianku mengambil tindakan, akan ada orang yang berani membantu Tiandian. Tapi, memangnya kenapa? Di alam spiritual ini, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, aku bisa membunuh mereka semua. Kaisar Wuking di kereta perang langsung berteriak. Suara genderang perang membuat momentum Paviliun Wangtian semakin mencengangkan. Tertawa, para praktisi dari Paviliun Wangtian di bawah menyerbu ke arah sorotan cahaya bagaikan serigala yang menyerbu kawanan domba. Fiuh. Tetapi pemandangan berikut membuat semua praktisi di Paviliun Wangtian mengubah ekspresi mereka. Dalam cahaya, orang di depan memegang bendera di tangannya. Ketika bendera itu jatuh, bendera itu berlumuran darah. Kemudian dia membunuh seorang kultivator puncak setengah kaisar dari Paviliun Wangtian. Ada yang salah, kata seorang kultivator dari Paviliun Wangtian di samping kereta perang. Dia hanya seorang kultivator manusia yang memiliki sedikit kekuatan. Dia tidak dapat mengubah situasi apapun. Wuking berkata dengan nada meremehkan, lalu berteriak lagi, meminta para kultivator Paviliun Wangtian untuk membunuhnya dengan cepat. Jika pertempuran ini berlarut-larut dan belum berakhir, maka ini akan menjadi suatu kekecewaan bagi keagungan Paviliun Langit. Ledakan. Dalam situasi seperti itu, para praktisi di Paviliun Wangtian menjadi lebih tegas dalam membunuh. Kecelakaan. Tetapi kemudian, ketika para praktisi dari Paviliun Wangtian tiba di Istana Surgawi di bawah, sinar cahaya menyambar satu demi satu di sekitar Istana Surgawi. Siapa yang berani mengepung Istana Surgawi? Di bawah cahaya, sosok-sosok berdiri satu demi satu, memegang bendera di tangan mereka. Kalimat ini bagaikan tamparan di wajah. Para praktisi di Paviliun Wangtian tiba-tiba merasakan sakit yang membakar. Terlebih lagi, pasukan Paviliun Wangtian benar-benar panik saat ini. Hanya ada beberapa ratus ribu orang di pihak kita. Tapi bagaimana dengan Istana Surgawi? Tak terhitung. Tak terlihat ujungnya. Intinya adalah mereka adalah praktisi yang berada di udara. Adapun area di bawah, sekilas, tampak seperti gunung dan sungai, tak berujung. Lebih dari puluhan juta. Mereka mungkin lemah, atau tidak bisa terbang, tetapi mereka semua memegang pedang. Ada orang tua yang berusia ratusan tahun, dan bahkan anak-anak berusia 3 tahun. Mereka melotot dan berteriak, semua melihat ke langit, menunggu praktisi dari Paviliun Wangtian jatuh kapan saja, dan kemudian memberi mereka beberapa tusukan lagi. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu konsekuensi dari menentang Paviliun Wangtianku hari ini? Tapi, sambil menarik napas dalam-dalam, Wuking berteriak di kereta perang dengan kecepatan tinggi, dan dia sama sekali tidak kehilangan sikap kaisar. Kami tentu tahu apa yang kami lakukan. Tapi, kami ingin bertanya apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Kata pria yang memegang bendera. Hahaha. Bukankah mereka datang untuk membunuh guruku? Hanya saja, aku benar-benar tidak mengerti, bukankah Paviliun Wangtian mengatakan bahwa mereka sangat kuat? Apa hasilnya?
Dengan kekuatan yang begitu kecil, mereka masih datang untuk membunuh guruku. Reputasi Paviliun Wangtian. Aku khawatir itu akan hancur. Tidak, itu harus dibeli. Aku khawatir mereka menghabiskan banyak uang untuk meminta para kultivator di alam Tiangeng untuk membantu mempromosikannya. Cek-cek, pasukan yang begitu lemah layak menjadi musuh Tiandian. Ketika suara-suara itu terdengar, para kultivator Paviliun Wangtian tiba-tiba menjadi gelisah. Mereka bahkan tidak mau tinggal di sini sedetik pun. Ditatap oleh miliaran kultivator manusia yang tak terhitung jumlahnya seakan-akan mereka adalah orang bodoh, bahkan Wu Qing pun merasa tidak nyaman. Istana surgawi itu seperti apa keberadaannya? Buat apa buang waktu bicara dengan mereka? Kalahkan saja mereka dulu. Wu Qi, yang juga ada di sana, langsung berkata. Ledakan. Begitu kata-kata itu terucap, 100.000 bendera bergerak. Di bawah bendera tersebut, terdapat kekuatan spiritual yang meledak dan langsung membunuh para praktisi Paviliun Wangtian. Paviliun Wangtian ini hanya memiliki beberapa ratus ribu praktisi. Sekalipun ada yang kuat di antara mereka, bagaimana mereka bisa menahan kekuatan spiritual dari begitu banyak praktisi di Istana Surgawi? Terlebih lagi, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang amat sangat. Dengan begitu banyak praktisi yang mengambil tindakan, sudah pasti akan terjadi kekacauan, dan energi spiritual yang dilepaskan sudah pasti akan beterbangan kemana-mana. Tetapi hari ini, tampaknya semua praktisi itu memiliki aturan, dan ketika mereka bertindak, seolah-olah para praktisi dari satu kekuatan sedang bertarung bersama. Sekalipun para pengikut suatu sekte telah bekerja sama selama puluhan tahun, mereka tampaknya tidak memiliki pemahaman diam-diam seperti itu, bukan? Terlebih lagi, ini adalah kekuatan yang muncul tiba-tiba, ratusan ribu kekuatan. Ini, Paviliun Wangtian bingung, mendesis. Tetapi kemudian, semua praktisi di Paviliun Wangtian diselimuti oleh kekuatan spiritual. Bang bang bang, raungan terdengar satu demi satu, dan ratusan ribu pasukan langsung dimusnahkan. Hanya selusin praktisi termasuk Kaisar Wu Qing yang masih hidup. Patah. Namun, beberapa dari mereka terluka parah dan terjatuh, tidak dapat terbang. Wah, ketika Kaisar Wu Qing dan praktisi lainnya melihat ke bawah, mereka menghirup udara dingin. Para praktisi Paviliun Wangtian di atas memang menyedihkan, tetapi begitu mereka jatuh ke bawah. Lebih buruk lagi, meskipun manusia di bawah tidak kuat, mereka banyak jumlahnya. Jika masing-masing dari mereka meludah, mereka benar-benar akan menenggelamkan kultivator yang terluka parah. Paviliun Wangtian, apakah pernah dikalahkan dalam puluhan ribu tahun ini? Kemanapun mereka lewat, mereka menghancurkan segalanya. Siapa yang berani melawan pasti akan mati. Tetapi hari ini, di sini, dari ratusan ribu pasukan Paviliun Wangtian, hanya dalam sekejap, hanya tersisa selusin kultivator. Orang-orang di Istana Surgawi bagaikan belalang yang melintasi suatu daratan, tidak meninggalkan satu pun rumput di sana. Sekitar selusin orang yang tersisa tidak selamat dari pertempuran sesungguhnya, tetapi, para praktisi Istana Surgawi tidak ingin membunuh mereka. Sebaliknya, dia memandang semua itu dengan bercanda. Dalam kehampaan, seorang kultivator dari Paviliun Wangtian melihat pemandangan di depannya, tubuhnya sedikit gemetar, lalu dia menatap Kaisar Xuan dari Beiqiu dan berkata, Kaisar Xuan, Tuanku, keputusan Tuanku, apakah itu salah? Klan Lin dan Istana Tian. Diam, Kaisar Xuan dari Beiqiu berteriak dengan marah. Ini membuat para praktisi tersebut terdiam. Memangnya kenapa kalau jumlahnya banyak? Di zaman di mana kekuatan dijunjung tinggi, aku bisa menghancurkan banyak sekali kultivator manusia dengan satu pukulan. Di mataku, para kultivator ini seperti semut dan rumput. Karena mereka ingin mati, aku akan mengabulkan keinginan mereka. Ekspresi Kaisar Beiqiu Xuan menjadi dingin. Ledakan. Setelah suara Kaisar Beiqiu Xuan jatuh, dia tiba-tiba bergerak, berjalan keluar dari kehampaan, dan langsung menuju dunia luar. Beberapa praktisi lain dari Paviliun Wangtian juga mengikutinya. Namun, ada tatapan serius di mata mereka.
Pasukan ini adalah bagian penting dari fondasi Paviliun Wangtian di alam spiritual ini. Namun dalam sekejap, ia kehabisan tenaga. Kereta perang, naga, DCB, itu hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Dan manusia-manusia di bawah tanah itu benar-benar berjalan mendekat dan menginjak puing-puing itu. Bahkan, mereka bahkan tidak punya waktu untuk menyelamatkan. Istana surgawi bertindak begitu cepat. Namun, ekspresi mereka berubah dingin setelahnya. Jadi bagaimana jika pembudidaya manusianya banyak? Dalam pertempuran semacam ini, yang penting bukan hanya jumlah orang. Kesenjangan ranah antara praktisi puncak kedua belah pihak terlalu besar. Kaisar Xuan ada di sini, mampu menyapu bersih segalanya di dunia. Terlebih lagi, ada kaisar kuno di antara mereka. Selama mereka ada di sini, Paviliun Wangtian tidak akan dianggap kalah. Terlebih lagi, ini baru permulaan. Paviliun Wangtian memiliki lebih dari sekadar kekuatan semacam ini. Ledakan. Di langit, Kaisar Beikyu Xuan muncul dan menekan keempat arah. Kekuatan Kaisar Xuan membuat para kultivator manusia sulit mengendalikan diri. Bahkan seorang kaisar besar seperti Mu Zan merasa tercekik di bawah kekuatan ini. Kaisar Xuan, sungguh menakutkan. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seorang kultivator di tingkat kaisar kuno. Swiss, Swiss, Swiss. Setelah Kaisar Xuan, praktisi lain dari Paviliun Wangtian juga berdiri. Mereka berdiri di atas Wuking dan melepaskan kekuatan kaisar. Jadi bagaimana jika ada lebih banyak manusia? Mereka adalah kaisar. Dan sekarang di istana surgawi ini, hanya ada satu kaisar agung, Mu Zan. Dia dapat bersaing dengan Wuking, tetapi bagaimana dia dibandingkan dengan mereka? Ada beberapa kaisar agung di seluruh ras manusia kalian, dan di Paviliun Wangtian milikku, bahkan ada 4 di sini. Kaisar Beikyu Xuan berbicara dengan ekspresi bangga. 4 kaisar agung itu setara dengan ribuan pasukan dari istana Tianmu. Bagaimana istana Tianmu bisa melawan Paviliun Wangtianku? Bagaimana klan Lin bisa bersaing dengan Paviliun Wangtianku? Kaisar Beikyu Xuan berteriak lagi. Siapa yang memberitahumu bahwa ras manusia hanya memiliki beberapa kaisar? Hari ini, kamu di Paviliun Wangtian harus membuka matamu dan melihat berapa banyak kaisar yang ada di ras manusia kita. Setelah suara Kaisar Beikyu Xuan jatuh, sebuah suara datang dari kehampaan, dan kemudian Lin Yan muncul. Di belakangnya ada Shen Yisan, Wan Juetian, Lei Su, Lin Klan dan lainnya. Titik.